Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa diserap dengan baik oleh kalian dan diberikan kelancaran sampai akhir pembelajaran nanti. Untuk itu Bida absensi dulu satu persatu ya. Ahmad Muzaki hadir. Alia Listianingsih sakit, oh ya sakit. Ini musimnya sering berubah-ubah, jadi harus lebih jaga kesehatan ya. Amar Torik Al Yusman hadir. Aulia Nur Kasana hadir. Elsia Juliarni, Fajri Qailil Amri hadir. Apa belum sarapan kok suaranya tidak keras? Farah Amelia Rahmawati hadir, lemes sekali. Intan Kanigia Rahayu Fonsa hadir, suaranya yang keras ya. Irma Suryaningsih hadir. Kaifa Wahyu Nur Anggraini hadir, semangat. Muhammad Rizky Hidayah hadir. Mutia Tri Puspitasari hadir. Nailil Fauziah Amini hadir, semangat dok. Nasrul Faizin hadir, ketua kelas. Nuria Ika Ramadhani hadir. Masih tetap semangat ya, walaupun pagi ini sudah mendapat vitamin D lebih dari yang lain. Plus hari ini. Rifki Dias Revalino, Rifki Dias hadir. Rifa Kotrunada hadir. Selvi Anissa, iya. Saskia Elsa hadir. Sofah Moza hadir. Alhamdulillah. Jadi hari ini yang tidak hadir Alia Listianingsih karena sakit. Semoga segera diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran itu hari ini itu ya. Nah, tadi setelah upacara kan ada dari kalian yang mendapat hadiah, ya, mendapat hadiah. Karena apa tadi? Karena tidak membawa topi, akhirnya mendapat hadiah untuk mendapat vitamin C loh ya. Plus. Jadi besok lagi kalau upacara atribut harus lengkap. Dipersiapkan dari malam sebelumnya harus dipersiapkan ya, agar pagi tidak lupa dan juga terlupa, agar bisa mendapat bonus dari Bapak Orangnya ya. Nah, tapi untuk pembelajaran hari ini masih semangat ya, walaupun tadi dapat hadiah, tetap semangat. Alhamdulillah. Teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Pointernya nggak terlihat ini untuk. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya kalian. Yang pertama, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Jadi nanti kalian menyusunnya harus struktur lengkap, dimulai dari pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan terakhir deskripsi manfaat. Kemudian IPK yang kedua yaitu mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. Jadi nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil tulisannya, hasil buatannya dari kelompok masing-masing. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi hari ini pembelajarannya diharapkan melalui pembelajaran model problem based learning, kalian atau peserta didik dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Kemudian mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun dengan rasa ingin tahu, kerjasama, berdiskusi, berkomunikasi, percaya diri, berpikir kritis. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Sudah paham semua ya?
Nah, ini langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai materi hari ini, coba kalian berdiri semua dulu. Agar kalian bisa siap menerima pembelajaran hari ini, silakan berdiri. Kok ini kelompok sini masih lemes-lemes? Kurang sarapan. Ayo lebih semangat lagi ya. Jadi perhatikan Bu Ida. Perhatikan, lakukan apa yang Bu Ida katakan. Lakukan atau tirukan apa yang Bu Ida katakan. Coba kita cek. Pegang pipi. Pegang hidung. Sudah. Oke, kita mulai. Jadi, lakukan apa yang Bu Ida katakan. Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Pegang tangan kanan. Berarti yang dipegang tangan kanan. Pegang mata. Ayo yang lebih cepat. Mengasah konsentrasi kalian. Lihat mulut. Oh, enggak bisa. Lihat mulut temannya. Pegang pipi. Pegang hidung. Pegang teman sebelah. Rizky nggak pegang. Rizky hari ini belum konsentrasi ya. Memang tidak pegang teman lawan jenis ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti hari ini sudah konsentrasi semua. Dah. Saya lanjutkan. Jadi saat kalian ingin menyusun teks laporan hasil observasi, hal pertama yang harus kalian lakukan apa? Menentukan objek. Objek yang bisa diobservasi itu apa saja? Banyak. Apa? Bisa tumbuhan, bisa hewan, makanan, alam, ya pintar. Kemudian, kalau bolehkah saat kalian menyusun teks laporan observasi itu objeknya ditentukan? Boleh tidak ditentukan? Boleh. Jadi tidak harus kalian yang memilih ya. Bisa dari Bapak atau Ibu guru yang meminta kalian mengobservasi objek A atau objek B gitu ya. Kemudian setelah menentukan objeknya, yang kedua menentukan jadwal. Biasanya kapan kalian membuat jadwal untuk observasi? Waktu senggang ya, di luar jam pembelajaran. Tapi bisakah saat pembelajaran kalian melakukan observasi? Bisa. Untuk hari ini, kegiatan hari ini, penentuan jadwalnya yaitu hari ini kalian menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi kalian tidak perlu menentukan jadwalnya karena sudah ditentukan oleh Bu Ida gitu ya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan apa? Melakukan proses observasi. Biasanya kalian melakukan proses observasi di mana? Yang bisa kalian lakukan? Tergantung objek yang diobservasi. Kemudian mencatat data hasil observasi. Poin-poin pentingnya kalian catat dulu sebelum kalian langkah terakhir yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Kita bahas satu persatu. Menentukan objek. Jadi menentukan sesuatu atau tempat yang akan diobservasi gitu ya. Misalnya hewan, tumbuhan, tempat, kemudian fenomena alam atau sosial dan lain sebagainya. Kalau pertemuan sebelumnya Bu Ida sudah menyontohkan observasi di Museum Sangiran ya. Kemudian menentukan jadwal tadi. Jadi kegiatan hari ini adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi jadwalnya ya hari ini.
Melakukan proses observasi. Langkah ketiga. Jadi dalam melakukan proses observasi itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama dengan pengamatan langsung. Nasrul, untuk pengamatan langsung yang bisa kalian lakukan, yang bisa Nasrul lakukan apa? Untuk observasi yang pengamatan langsung. Mendatangi. Iya. Ya, jadi pengamatan langsung ini kalian bisa observasi langsung, kalian sebagai observer ya. Entah itu tumbuhan kalian amati secara langsung atau mungkin bisa membawa objek yang kalian observasi ke rumah atau ke sekolahan gitu ya. Selanjutnya melalui wawancara. Siapa yang bisa diwawancarai? Ahli. Bolehkah kita mewawancarai petani saat kita observasi tanaman jagung? Bisa ya. Bisakah kita kita wawancara dengan orang tua kita? Bisa, kalau memang notabene orang tua kita paham tentang apa yang diobservasi ya, petani. Bisakah kita melakukan pendataan atau mendapat informasi dari buku, dari internet? Bisa ya. Jadi langkah ketiga tadi yaitu melalui kajian pustaka. Untuk kegiatan hari ini, coba kalian nanti lebih mengutamakan pada kajian pustaka. Sebelumnya kan Bu Ida sudah informasikan ya di rumah untuk bisa mencari dulu informasi kaitannya objek yang akan kita observasi hari ini ya. Sudah ya di rumah ya, pertemuan sebelumnya kan sudah Bu Ida informasikan untuk mengamati ataupun mencari tahu kaitannya objek yang akan kita observasi hari ini. Selanjutnya, mencatat data hasil observasi. Jadi, sudah ada catatannya ya di rumah ya tadi? Sudah, alhamdulillah. Jadi nanti tinggal merangkai, menyusun menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Ini, menyusun teks laporan hasil observasi. Disesuaikan dengan kaidah bahasanya, dengan isinya, yaitu sesuai dengan struktur teks LHO. Tadi sudah kita bahas, ada 3. Pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pinter-pinter ternyata di KV1 ya. Harus. Ya ini sudah materi sudah sebelumnya kita bahas seringkali ya. Bu Ida lanjutkan. Coba, ini gambar apa? Sapi. Ada yang tidak tahu ini gambar apa? Hah? Gambar? Sapi. Yang di rumah apa kuda? Wajib. Apakah kuda punya tanduk seperti ini? Tidak. Jadi ini gambar sapi. Yang belum pernah melihat sapi secara langsung? Ika belum. Oh, Ika sudah. Masa hanya sapi belum pernah melihat secara langsung ya? Ini paling tidak melihat secara dari gambar. Bu Ida contohkan. Setelah kalian mencermati gambar sapi ini dan sudah tahu sapi secara langsung seperti apa, ini contohnya, contoh teks LHO dengan objek sapi. Bagian struktur pertama, pernyataan umum, diisi apa? Pengertian dari sapi, menjelaskan tentang sapi. Sapi itu apa toh? Terus ciri-cirinya bagaimana? Nah, sapi adalah satu di antara hewan ternak penghasil daging dan susu yang memiliki tanduk, berbulu tipis, berkuku genap, berkaki 4, bertubuh besar, dan satu di antara hewan herbivora dan hewan mamalia yang mempunyai kelenjar susu. Nah, ini pada pernyataan umum. Terus kemudian agar bisa menjadi sebuah deskripsi bagian, ditambahkan kalimat klasifikasi. Berdasarkan ada atau tidaknya kelenjar susu, sapi dibagi menjadi 2 jenis.
Kalian tahu ada berapa jenis sapi? Dilihat dari ada tidaknya kelenjar susu. Ada 2, yaitu sapi perah dan sapi potong atau sapi pedaging. Ini sudah ada gambaran ya, pernyataan umum pada teks LHO ya. Kemudian deskripsi bagian. Tadi pada pernyataan umum kan sudah ada klasifikasi antara sapi perah dan sapi pedaging. Lah pada deskripsi bagian ini kalian menjelaskan satu persatu dari klasifikasi tadi. Apa itu sapi perah, kemudian ciri-cirinya, bisa gitu ya. Terus sapi pedaging. Kemudian deskripsi manfaatnya. Nih deskripsi manfaat. Sapi memiliki banyak manfaat. Manfaat sapi apa sebenarnya? Apa? Dari dagingnya, manfaatnya apa? Bisa dimakan, dikonsumsi ya. Ada proteinnya, kemudian kalsium gitu. Untuk susunya bisa diminum, menambah apa? Nutrisi, daya tahan tubuh. Kemudian, apakah sapi punya manfaat dari segi kotorannya? Apa manfaatnya? Iya, dijadikan pupuk organik. Kemudian untuk kulitnya, beduk alat musik. Apalagi? Apakah kulit sapi bisa digunakan untuk rendang? Rendang kulit sapi. Oh, kendang. Pikiran Bu Ida rendang. Astagfirullah. Pikirannya antara rendang dan kendang sedikit. Itu ya. Ada yang lapar? Sama. Nanti istirahat kita makan sendiri-sendiri. Kemudian, adakah manfaat lain dari sapi? Ayo, tadi daging sudah, susu, terus kulit, kotoran, apa? Tenaga. Tenaganya bisa dimanfaatkan sebagai membajak sawah. Pinter-pinter semua. Tepuk tangan untuk kalian. Sampai di sini ada pertanyaan kaitannya menyusun teks laporan hasil observasi? Tidak? Oh ya. Ini sudah duduknya sudah seperti ini. Ini dijadikan satu kelompok gitu ya. Karena hari ini adalah kegiatan kerja kelompok untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Coba dari masing kelompok salah satu ke depan. Mewakili salah satu ke depan sini. Bu Ida punya amplop. Bu Ida punya amplop, ada 5 amplop. 5 amplop. Ini masih ada. Oh ya, pas yang maju laki-laki semua, hadap sana. Ada 6 amplop. Di kelas ini ada 5 kelompok. Coba bisa ambil salah satu amplop. Ini amplop isinya sebuah gambar yang nantinya akan kalian pedomani untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi kalian menyusunnya sesuai gambar yang ada di dalam amplop ini. Siapa yang ingin mengambil duluan? Sahrul? Nasrul sudah dapat. Kemudian Rizky sudah. Masih ada 2, pilih 1. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan bisa dibuka gambarnya dan diperlihatkan. Dari sebelah utara coba. Gambar apa? Anggrek bulan. Jagung. Cabai. Tomat kah? Jambu air Semarang. Ini jambu air Semarang terakhir. Apa? Lidah buaya. Terima kasih. Silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing.
Jadi itu adalah salah satu gambar yang sudah kalian cari informasinya di rumah ya. Jadi perhatikan dulu untuk tugas hari ini, yaitu cermati gambar yang kelompok kalian dapatkan. Sudah dapat semua ya gambarnya? Sudah. Buatlah teks laporan hasil observasi sesuai gambar yang didapat. Jadi nanti kalian menyusun teksnya pada lembar kerja ini. Jadi sudah Bu Ida sediakan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok Mutia. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian mempresentasikan teks laporan hasil observasi di depan kelas sesuai kelompok masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nah, ini sebenarnya ada 6 gambar yang Bu Ida siapkan dan sudah Bu Ida informasikan sebelumnya. Jadi amplop yang tidak terpilih isinya apa? Kantong semar. Nah, silahkan mulai berdiskusi. Oh iya, karena hari ini kegiatan menyusunnya menggunakan kajian pustaka, jadi silakan HP-nya bisa dikeluarkan untuk menunjang pembelajaran hari ini ya. Silakan HP-nya bisa dikeluarkan dan untuk tempat duduknya bisa menyesuaikan saja bagaimana enaknya untuk duduk kalian. Oh iya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Kelompok 5 hari ini 3 orang, tidak apa-apa. Sekretarisnya laki-laki yang kelompok 5. Jangan lupa untuk ditulis anggota kelompoknya ya. Jadi silakan semua anggota kelompok aktif untuk mencari informasi kaitannya objek yang akan disusun atau ditulis. Oh ya, di LKPD sudah Bu Ida cantumkan juga. Tolong untuk penyusunan teks LHO-nya, penulisan sesuaikan dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Jadi jangan disingkat. Jadi penulisannya jangan disingkat, kemudian huruf kapitalnya sesuaikan. Terus penyusunan kalimatnya juga yang baik, gitu ya. Ada jenis-jenis dari anggrek bulan. Pernyataan umumnya sudah mulai dibuat? Belum. Bisa dilanjut ya. Ini kelompok 3 dapat lidah buaya ya. Sudah sering kalian jumpai. Di rumah ada lah ya, makanya kan sudah diobservasi di rumah. Sekarang tinggal menambah kajian pustakanya dari internet. Kaitannya lidah buaya. Pernyataan umum seperti apa? Coba untuk pernyataan umumnya. Oh ya, bagus. Lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias ya, yang mempunyai apa itu tadi? Berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Ya. Kemudian bisa ditambahi ciri-ciri lidah buaya seperti apa? Bisa dilanjutkan ya. Yang 2 lebih aktif lagi. Ini kelompok 4 yang diobservasi jambu Semarang. Warnanya merah. Untuk pernyataan umumnya seperti apa? Yang sudah didapatkan?
Iya, baru sampai. Jambu air Semarang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam suku jambu-jambuan. Ya, karena jambu banyak ya jenisnya, termasuk jambu air, kemudian jambu apa lagi? Jambu batu. Jambu batu ya. Jambu mete. Jambu mete. Tapi ini fokusnya ke jambu air Semarang. Asia Tenggara, dari Asia Tenggara. Ya, sudah bagus. Bisa dilanjutkan. Nasrul ngantuk? Ini observasinya jagung. Di kebun banyak. Berangkat sekolah, pulang sekolah dilewati. Seharusnya ini lebih cepat untuk hasil menyusun observasinya. Jagung adalah, atau jagung merupakan jagung seperti apa? Satu jenis tanaman populer Indonesia yang juga mempunyai Apa? Punya apa? pangan, Salah satu pangan pokok, jenis makanan pokok pokok di Indonesia ya. kayaknya sagu, gandum, dan Iya, jadi salah satu makanan pokok di Indonesia, jagung bisa dibuat makanan juga. Bisa dilanjutkan. Ini sudah. Yang aktif? Iya, kan sumbangsi kalimat ke penyusunan teks LHO-nya. Jangan hanya sekretarisnya saja yang menulis, tapi idenya juga sekretaris. Yang lain harus lebih aktif ya. Mungkin bisa mencari subbagiannya. Di sini nanti cari manfaatnya, kemudian pengklasifikasiannya gitu ya. Ayo, gimana? Ini masuk ke deskripsi bagian apa masih pernyataan umum? Pernyataan umumnya kepotong. Coba. Jambu air Semarang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam suku jambu-jambuan yang bernama dapat dengan mudah dibudidayakan dimanapun wilayah Indonesia. Jika sudah benar-benar matang, kulit luar jambu ini akan berwarna merah. Berarti sudah menjelaskan ciri-cirinya ya. Kemudian banyak kandungan air. Coba pada deskripsi bagian nanti kalian ingin menjelaskan sub jenis dari jambu air Semarang atau yang lainnya? Kita ada di ciri-ciri dari buah. Oh, ciri-ciri dari buahnya nanti mau dijelaskan satu persatu lebih terperinci gitu ya? Ya bisa. Kemudian? Pokoknya dari tumbuhan-tumbuhannya kan bunga, buah, sama. Oh ya, jadi pada kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini untuk bagian deskripsi bagiannya nanti penjelasan lebih rinci terkait ciri-cirinya. Oh ya, boleh. Jadi gini ya anak-anakku, pada deskripsi bagian itu tidak harus menjelaskan terkait jenis-jenisnya. Bisa kalian menjelaskan lebih detail terkait ciri-cirinya. Gitu ya. Kalau pada contoh sapi tadi kan ada 2 jenis, terus pada bagiannya dijelaskan lebih rinci tentang mana jenis 1 dan jenis 2 gitu ya. Tapi untuk observasi ini juga bisa kalian pada deskripsi bagian itu menjelaskan lebih detail terkait ciri-cirinya. Tadi kan pada pernyataan umum ciri-cirinya seperti ini, bla 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 bla. Nanti pada deskripsi bagiannya bisa menjelaskan lebih rinci terkait seumpama kalau tanaman jagung. Jelaskan lebih terperinci pada subbagian. Gitu ya? Bisa dipahami? Oh ya, bisa.
Untuk deskripsi bagiannya nanti penjelasannya terkait apa? Oh, ciri-ciri. Ya, berarti seperti ini. Seperti kelompok 4 juga lebih rinci terhadap ciri-cirinya. Kelompok 5 untuk deskripsi bagiannya Mau revisi. mau revisi. Oh, ini juga ciri-ciri. Oh iya, berarti ke ciri-cirinya. Ada mungkin yang pola penyusunnya seperti contoh tadi. Deskripsi bagiannya menjelaskan tentang jenisnya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Deskripsi bagiannya terkait ciri atau jenis? Apa? Ciri. Jadi ciri juga. Ciri dari anggrek bulan. Coba. Ciri khas kelompok ciri lebar tanaman berasal dari kawasan. Ya. Tuh, ini agak geser dikit. Kelompok 2 untuk deskripsi bagiannya. Ciri-ciri juga. Oh ya, boleh. Jadi ini adalah versi kedua. Kalau tadi contoh deskripsi bagiannya terkait pengklasifikasian atau jenisnya, untuk penyusunan kali ini kalian lebih memilih pada ciri-cirinya ya, yang lebih kalian paparkan secara mendetail. Ya, silahkan dilanjutkan. Nanti kalau ada sesuatu hal yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Ada jenis-jenis dari anggrek bulan. Pernyataan umumnya sudah mulai dibuat? Belum. Bisa dilanjut ya. Ini kelompok 3 dapat lidah buaya ya. Sudah sering kalian jumpai. Di rumah ada lah ya, makanya kan sudah diobservasi di rumah. Sekarang tinggal menambah kajian pustakanya dari internet. Kaitannya lidah buaya. Pernyataan umum seperti apa? Coba untuk pernyataan umumnya. Oh ya, bagus. Lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias ya, yang mempunyai apa itu tadi? Berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Iya. Kemudian bisa ditambahi ciri-ciri lidah buaya seperti apa? Bisa dilanjutkan ya. Yang dua lebih aktif lagi. Ini kelompok 4 yang diobservasi. Jambu Semarang. Warnanya merah. Untuk pernyataan umumnya seperti apa? Yang sudah didapatkan? Jambu air Semarang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam suku jambu-jambuan. Ya, karena jambu banyak ya jenisnya, termasuk jambu air. Kemudian jambu apa lagi? Jambu batu ya. Jambu mete. Tapi ini fokusnya ke jambu air Semarang. Asia Tenggara, dari Asia. Ya, sudah bagus. Bisa dilanjutkan. Nasrul ngantuk? Ini observasinya jagung. Di kebun banyak. Berangkat sekolah, pulang sekolah dilewati. Seharusnya ini lebih cepat untuk hasil menyusun observasinya. Jagung adalah, atau jagung merupakan jagung seperti apa? Salah satu jenis tanaman populer Indonesia yang juga mempunyai Apa? Punya apa? pangan. Salah satu pangan jenis makanan pokok di Indonesia ya. Kayaknya sagu, gandum, dan Iya, jadi salah satu makanan pokok di Indonesia, jagung bisa dibuat makanan juga. Bisa dilanjutkan.
lewat kan paragraf. Lanjutkan. Dia tahu. Merupakan. Ini kan deskripsi bagian. Di balik ini tapi dia Ayo, gimana? Ini masuk ke deskripsi bagian apa masih pernyataan umum? Pernyataan umumnya kepotong. Coba, jambu air Semarang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam suku jambu-jambuan yang bernama dapat dengan mudah dibudidayakan dimanapun wilayah Indonesia. Jika sudah benar-benar matang, kulit luar jambu ini akan berwarna merah. Berarti sudah menjelaskan ciri-cirinya ya. Kemudian banyak kandungan air. Coba pada deskripsi bagian nanti kalian ingin menjelaskan sub jenis dari jambu air Semarang atau yang lainnya? kita ada di ciri-ciri dari buah. Oh, ciri-ciri dari buahnya nanti mau dijelaskan satu persatu lebih terperinci gitu ya? Ya bisa. Kemudian? Terus pokoknya dari tumbuhan-tumbuhannya kayak bunga, buah sama. Oh ya, jadi pada kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini untuk bagian deskripsi bagiannya nanti penjelasan lebih rinci terkait ciri-cirinya. Oh ya, boleh. Jadi gini ya anak-anakku, pada deskripsi bagian itu tidak harus menjelaskan terkait jenis-jenisnya. Bisa kalian menjelaskan lebih detail terkait ciri-cirinya. Gitu ya. Kalau pada contoh sapi tadi kan ada 2 jenis, terus pada bagiannya dijelaskan lebih rinci tentang mana jenis 1 dan jenis 2 gitu ya. Tapi untuk observasi ini juga bisa kalian pada deskripsi bagian itu menjelaskan lebih detail terkait ciri-cirinya. Tadi kan pada pernyataan umum ciri-cirinya seperti ini, bla 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 bla. Nanti pada deskripsi bagiannya bisa menjelaskan lebih rinci terkait seumpama kalau tanaman jagung. Jelaskan lebih terperinci pada subbagian. Gitu ya? Bisa dipahami? Oh ya, bisa. Untuk deskripsi bagiannya nanti penjelasannya terkait apa? Oh, ciri-ciri. Ya, berarti seperti ini. Seperti kelompok 4 juga lebih rinci terhadap ciri-cirinya. Kelompok 5 untuk deskripsi bagiannya Mau revisi. mau revisi. Oh, ini juga ciri-ciri. Oh iya, berarti ke ciri-cirinya ada mungkin yang pola penyusunnya seperti contoh tadi. Deskripsi bagiannya menjelaskan tentang jenisnya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 deskripsi bagiannya terkait ciri atau jenis? Apa? Jadi ciri juga. Ciri dari anggrek bulan. Coba. Ciri khas kelopak ciri lebar tanaman berasal dari kawasan. Ya. Tuh, ini agak geser dikit. Kelompok 2 untuk deskripsi bagiannya ciri-ciri juga. Oh ya, boleh. Jadi ini adalah versi kedua. Kalau tadi contoh deskripsi bagiannya terkait pengklasifikasian atau jenisnya, untuk penyusunan kali ini kalian lebih memilih pada ciri-cirinya ya, yang lebih kalian paparkan secara mendetail. Ya, silahkan dilanjutkan. Nanti kalau ada sesuatu hal yang
Kurang paham bisa ditanyakan ya. Buah jambu air akan berwarna merah tua. Ini deskripsi bagian. Masih ada tempat nak kurang. Di lembar berikutnya masih ada. Berapa paragraf nanti sampai deskripsi manfaat? Ini deskripsi bagian berapa paragraf? 2. Jadi 4 paragraf nanti. Boleh? Ciri-ciri gabung sama jenis boleh. Masuk ke deskripsi bagian atau masuknya? Iya, boleh. Apa? Lidah buaya ada jenisnya tidak? Coba kalian kan bisa browsing. Jenis ada yang model lidah buaya yang besar, yang biasanya untuk agar-agar itu loh, jeli. Ada juga jenis lidah buaya yang lokal kecil. Kan sekarang model budidaya sudah banyak. Jadi ada lidah buaya yang besar, yang selengan itu loh. Satu batangnya model satu lengan. Coba ada tidak? Ada toh jenisnya lah ya. Ini ada jenis tidak? Anggrek bulan ada jenisnya tidak? Sudah coba di browsing? Epiphytini ya. PPL kayaknya. PWV ruang. Ruang LSP, PPL gitu coba. Ini kelompok 1 sudah selesai. Mungkin bisa diteliti kembali. Untuk penulisannya sudah sesuai kaidah penulisan belum? Ya. Kemudian ya ini hanya 3 paragraf ya. Gabung. Modelnya kalian pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Boleh ini jadi lebih rinci. Sudah pada struktur yang mana? Deskripsi manfaat. Ini tempatnya belakang masih banyak. Jadi tidak perlu tulisannya dikecil-kecilkan. Ya. Tidak usah, enggak, tidak apa-apa. Sesuai apa yang kalian ingin laporkan saja.
Yang sesuai data yang kalian dapatkan seperti apa ya, kalian susun sebuah teks laporan hasil observasi seperti itu. Ya belum. Memperlancar sistem pencernaan yang termasuk jambu air itu seratnya tinggi tidak? Ini dari tadi Nasrul tidak menyumbangkan tenaga untuk menulis. Nanti kalau anggota kelompoknya ada yang tidak aktif, tidak usah ditulis namanya ya. Yang ditulis yang aktif-aktif saja. Masa mengharap nunut jenang. Karena dalam kerja kelompok itu satu harus saling melengkapi. Semua harus aktif dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran. Jadi tidak hanya menyemangati temannya saja, tapi juga menyumbangkan ide-idenya. Apa? Itu di seharusnya ibu yang jenis tadi. Apa? Tadi disepakatinya sudah rapi. Maksudnya kalau coba ini di kelompok 3 ada yang masih bingung. Dalam struktur tes LHO itu kan ada 3 struktur ya. Kalau paragraf terakhir sudah menjelaskan manfaat, bolehkah nanti pada paragraf berikutnya ditambahi jenis-jenis dari objek yang dilaporkan? Ayo, bisa tidak? Seharusnya tidak, karena pada paragraf deskripsi manfaatnya sudah dicantumkan. Tadi kalau memang ingin jenis-jenis objeknya dicantumkan, seharusnya itu pada deskripsi bagian sebelum menyantumkan manfaat objek yang dilaporkan, gitu ya. Namanya struktur itu harus runtut, urut, iya, sesuai urutannya. Astagfirullah. Kenapa? Innalillah. Innalillah. Sekarang berapa? 13. sih. Yang belum selesai kelompok berapa? Yang belum selesai kelompok berapa? Oh, sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 5? Sudah. Sudah? Ya, sekarang waktunya untuk presentasi. Boleh disepakati tadi? Kelompok berapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi hasil dari presentasi temannya. Mungkin penyampaian dalam penyusunan strukturnya kurang lengkap, atau mungkin dalam penggunaan penyusunan kalimatnya belum tepat. Itu bisa kalian
beri masukan gitu ya. Kelompok berapa dulu yang ingin presentasi? Ayo acungkan. Dari kelompok 5. Oh ya, silahkan kelompok 5. Anggotanya 3. Silahkan berdiri semua di depan. Ini agak ke depan sini, ke tengah. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di tempat ini dan saya akan menyampaikan laporan hasil observasi dari kelompok 5. Perkenalkan nama anggotanya dulu. Kelompok 5 yaitu Suaranya yang lantang ya. kelompok 5 yaitu Nasrul Faizin, teman saya. Fajri Khairul Amri. Ya, ini LHO-nya. Ini LHO-nya. Laporan hasil observasinya bertema jagung. Pernyataan umum, jagung adalah salah satu jenis tanaman populer di Indonesia yang mempunyai nama ilmiah Zimasban. Tumbuhan ini merupakan salah satu jenis tumbuhan pangan terbesar di dunia, layaknya sagu, gandum, padi, bahkan di beberapa wilayah Indonesia sendiri telah menjadikan jagung sebagai makanan pokok, terutama di Madura dan Nusa Tenggara. Ya, lebih keras lagi. Siklus hidup tumbuhan jagung berkisar sampai 150 hari. Adapun tinggi tumbuhan ini bisa mencapai ukuran 6 meter. Bagian bunga betina tumbuhan jagung diberi nama tongkol yang terbungkus oleh semacam pelepah rambut. Pelepah rambut tersebut dikenal dengan istilah tangkai putik. Batang tumbuhan ini berdiri tegak dan begitu mudah dilihat. Kemudian bagian akar termasuk ke dalam golongan akar serabut. Tanaman jagung merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal atau monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat, sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6 sampai 3 meter. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur 3 bulan kurang lebih 3 bulan. Adapun jenis-jenis jagung diantaranya jagung gigi kuda atau indentata, jagung mutiara atau indurata, jagung manis atau sacarata. Itu jenis-jenis jagung. Dan jagung memiliki kandungan gizi yang cukup beragam, misalnya kalori, lemak, protein, karbohidrat, ferrum, vitamin A, B1, fosfor, air, dan kalsium. Oleh sebab itu, jagung memiliki manfaat yang begitu beragam. Selain dijadikan sebagai makanan pokok, jagung juga berfungsi sebagai bahan baku casing komputer. Hal tersebut sudah dilakukan di negara Jepang. Terima kasih. Ya, coba kelompok lain bisa bertanya kaitannya objek jagung yang sudah dilaporkan oleh kelompok 5. Mungkin bagian mana yang kurang jelas atau mungkin ingin mengomentari. Coba dari kelompok 5. Tadi suaranya Nasrul lantang tidak? Dari belakang terdengar? Terdengar? Masa awak itu yang gede ya? Fajri luwih gede awake. Ya, coba kelompok lain yang ingin menanggapi. Pada kelompok 5 tadi, manfaat jagung yang diutarakan apa? Sudah jelas belum? Sudah nampak belum? Dari manfaat jagung. Sudah ada atau belum? Sudah. Apa yang dipaparkan dari kelompok 5 tadi? Dari kandungannya ya. Jadi kandungan jagung tadi ada apa saja? Ada karbohidrat, fosfor, air, vitamin A, protein. Sebenarnya dari kandungan-kandungan tersebut lebih ditekankan lagi ya.
Lebih bagusnya tadi ada penekanan bahwa manfaat jagung itu baik untuk kesehatan apa? Tubuh. Serta jagung itu sebenarnya kan makanan pokok, salah satu makanan pokok di Indonesia ya. Jadi sudah dimunculkan belum sudah. Tapi di awal. Bolehkah kita pada deskripsi manfaat mengulang kembali dari pernyataan umum? Sebenarnya boleh, hanya untuk penekanan poin tertentu. Jadi seperti hanya kesimpulan. Kesimpulannya. Pada tes LHO itu kesimpulan itu boleh ada, boleh tidak, boleh dimunculkan ataupun tidak dimunculkan juga boleh. Coba untuk kelompok 5 tadi. Sudah sesuaikah strukturnya? Sudah lengkap? Ya, kelompok 2 coba ingin mengomentari tidak kaitannya laporan? Tidak. Sudah jelas ya? Coba bisa ditutup untuk presentasi kelompok 5. Ayo. Belajar berbicara di depan orang banyak. Ya. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Teman-teman sudah mau mendengarkan hasil laporan teks observasi. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus kepada kelompok 5. Sebenarnya manfaatnya kalian presentasi itu apa toh? Menambah percaya diri. Selain itu berani. Apalagi? Apalagi? Itu saja manfaatnya. Agar terbiasa nanti kalian setelah lulus sekolah ataupun ini nanti kan di lingkungan masyarakat kalian akan lebih bertemu dengan orang banyak ya. Nanti di pertemuan Karang Taruna diminta untuk mengisi ataupun membacakan runtutan acara kegiatan, kalian juga bisa, mampu, berani. Kemudian ada hajatan, kalian juga berani tampil untuk apa? Mengisi apa? Nanti hajatan sebagai pembawa bagi makanan toh. Lah ya kalau tidak berani nyinom lah ya. Jadi kalian diharapkan bisa terbiasa untuk percaya diri di depan orang banyak ya. Bisa mengutarakan apa ide-ide yang kalian punya, asal itu baik. Kemudian kelompok selanjutnya yang ingin presentasi. Kelompok 4 boleh? Atau kelompok lain dulu? Kelompok 4 silahkan. Kelompok 4. Ini yang ingin mempresentasikan siapa, yang memperkenalkan siapa? Rizky perkenalan. Ya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan dulu saya Mas Ranise. Saya Sofah Muzana Ikaduki. Saya Sofian Sanulatuka. Saya Muhammad Ide. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait TLHO. Ya. Jambu air Semarang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang tergolong ke dalam suku jambu-jambuan yang bernama latin Sayuridium semarangis yang berasal dari Asia Tenggara. Dapat dengan mudah dibudidayakan dimanapun di wilayah Indonesia. Merupakan salah satu jenis jambu populer Indonesia yang memiliki buah berwarna merah dengan daging buah berwarna putih. Lebih keras lagi? Mengandung banyak vitamin, terutama vitamin A dan vitamin C. Buah jambu air ini akan berwarna merah tua ketika benar-benar matang.
Lebih keras, Rizky. Jambu ini memiliki banyak manfaat, di antaranya bagus untuk mata, mengatasi bibir pecah-pecah, kering dan sariawan. Karena kaya akan kandungan vitamin A dan C. Karena memiliki banyak zat, protein dan mineral. Manfaat lainnya untuk mencegah dehidrasi, memperlancar sistem pencernaan dan juga untuk mencegah adanya infeksi serta membersihkan racun dalam ginjal dan hati. Bisa berguling tanpa cepat. Ya. Dari kelompok 4 atas hasil presentasinya, ada yang ingin menambahkan, menyanggah, ataupun bertanya? Coba. Strukturnya sudah lengkap belum? Sudah. Yang dijelaskan pada deskripsi bagian tadi, kaitannya apa? Jenis? Ada tidak jenisnya? Terus ciri-cirinya? Sudah ada ya? Kemudian lebih penekannya lebih ke ciri-ciri untuk kelompok 4 deskripsi bagiannya. Kemudian untuk manfaatnya ada berapa manfaat yang diutarakan pada kelompok 4 tadi? 1. Mengatasi sariawan, bibir pecah-pecah ya. Terus untuk mata, kesehatan mata. Kemudian manfaat lain? Melancarkan sistem pencernaan. Apa hubungannya jambu dengan sistem pencernaan? Mengandung apa jambu itu? Banyak air ya. Seratnya banyak tidak? Iya. Kemudian manfaat lain? Mencegah infeksi kulit. Ada zat apa yang membuat jambu bisa mencegah? Ada vitamin C. Jadi bagus untuk kulit ya. Itu cukup manfaat yang disampaikan dari jambu air Semarang? Dalam ginjal dan hati. Membersihkan racun pada ginjal dan hati. Jadi sebenarnya tumbuhan-tumbuhan atau makanan yang ada di sekitar kita itu mempunyai manfaat yang baik bagi tubuh, asalkan konsumsinya juga sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Mungkin kelompok lain ingin bertanya? Tidak? Sudah cukup? Lengkap strukturnya ya? Lengkap. Terima kasih untuk kelompok 4, bisa ditutup presentasinya. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 4. Silakan kembali duduk. Ya, kelompok berapa yang ingin presentasi? Kelompok 3? Hah? Kelompok 3? Mana? Ya, segera. Nanti suaranya yang lantang ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari teks laporan hasil observasi tentang lidah buaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Tonik Aliswan. Saya Intan Tiara Hikosa dan Saskia Elsa. Saya Aulia Kasana. Ini teman saya membacakan teks. Yang keras. Lidah buaya. Lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Yang keras. Tanaman yang memiliki nama lain Aloe vera barbadensis Millers ini juga disebut juga sebagai salah satu tipikal tanaman paling laris di dunia. Di samping bisa dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Lidah buaya terbilang sebagai tanaman yang dapat hidup dengan mudah, yakni dalam suhu panas maupun suhu biasa. Tanaman ini juga dapat hidup di dalam rumah sebagai salah satu tanaman hias untuk mempermudah tampilan eksterior hunian. Eksterior hunian. Kemudian, tanaman lidah buaya memiliki daun berbentuk Yang lebih keras, Dok. Tanaman lidah buaya memiliki daun berbentuk ranting dengan taji. Di samping itu, daun yang dimiliki oleh tanaman ini memiliki tepian yang bergerigi
tidak tipis, serta berbintik-bintik. Batang daun ini bisa mencapai 36 cm dengan tebal mencapai 6 cm. Selain itu, daun lidah buaya memiliki daging yang tebal, tidak bertulang, bersifat mengandung banyak air dan banyak mengandung getah atau lendir atau gel yang biasanya digunakan sebagai bahan baku obat. Deskripsi manfaat. Aloe vera mempunyai banyak kandungan Manfaat, nah. kandungan vitamin. Tidak heran jika tanaman ini banyak digunakan sebagai obat maupun industri lainnya. Yang paling terkenal adalah lidah buaya, bisa dimanfaatkan sebagai penyembuh beberapa penyakit seperti kakinan, sakit mata, amandel, luka bakar, leo, luka banana, lidah buaya. Namun para remaja dan anak-anak bisa menggunakan lidah buaya untuk menebalkan serta merawat rambut. Ya. Dari sudah selesai? Oh, belum, masih ada lagi. Khususnya bagi balita, lidah buaya sangat bagus untuk menebalkan serta menghilangkan rambut. Dari kelompok 3, manfaat lidah buaya tadi dari segi kesehatan ada ya. Dari segi makanan bisa dimanfaatkan tidak lidah buaya? Bisa. Bisa, lidah buaya bisa dibuat untuk jelly. Tapi tadi belum dicantumkan ya pada manfaatnya. Kemudian untuk kosmetik juga bisa. Untuk maskeran. Bisakah lidah buaya sebagai zat antiseptik? Bisa. Kita kalau terkena luka itu lebih cepat kering menggunakan lidah buaya. Jadi sebenarnya tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan, banyak manfaatnya untuk kehidupan kita juga. Asal kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi saat kita jatuh tidak ada betadine, cuci bersih yang luka, kemudian olesi dengan lidah buaya, itu juga akan lebih cepat kering. Kemudian lidah buaya bisa dibuat untuk natak dekoko juga bisa ya, dari lidah buaya. Dibuat jelly juga bisa, dibuat hand body juga bisa. Untuk rambut bisa juga agar rambut lebih hitam dan lebat. Untuk maskeran bisa tidak? Bisa sebenarnya. Kelompok lain ingin menambahkan atau menanggapi? Atau ingin menyanggah dari hasil kelompok 3? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah jelas ya? Walaupun besok-besok kalau presentasi itu suaranya yang lantang ya. Jadi bisa terdengar oleh teman-teman yang duduknya di belakang itu. Cukup bagus, sudah bagus untuk kelompok 3, bisa ditutup presentasinya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 kelompok lagi. Silakan, kelompok berapa dulu? Kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 2, berarti nanti terakhir kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan dulu yang presentasi di depan. Saya Ahmad Muzaki. Yang keras. Namun buah sapi juga dapat digolongkan ke dalam sayuran maupun bumbu, tergantung pada cara penggunaannya. Sapi merupakan salah satu kerabat dekat dari tumbuhan majapahit. Sapi dapat tumbuh subur di daerah yang memiliki
curah hujan sedang. Di Indonesia banyak orang menjumpai cabai dalam berbagai variasi bentuk dan warna. Bentuk batang tumbuhan cabai berkayu bercabangan lebar. Batang mudah halus dan berwarna hijau. Cabai memiliki akar tunggal yang terdiri atas akar utama dan akar lateral yang dapat mencengkram tanah dengan sangat kuat. Cabai memiliki daun tunggal berwarna hijau hingga hijau tua yang tersusun spiral di tunas-tunas samping. Adapun jenis-jenis cabai yang terpopuler di Indonesia yaitu cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Deskripsi manfaat. Ada banyak senyawa antioksidan yang dimiliki oleh cabai, sehingga dapat menjaga tubuh dari serangan radikal bebas, mengatasi hidung tersumbat, meredakan nyeri, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan berat badan, mencegah penyakit kanker. Selain itu, kandungan kapsalium cabai juga bermanfaat sebagai agen anti kanker. Cabai juga mengandung vitamin C dan petaka. Apa? Kurang jelas menulisnya. Petaka seperti mangga, nanas dan semangka. Bahkan kadar mineralnya terutama kalsium dan fosfor melebihi kadar mineral yang ada pada ikan segar. Sudah. Jadi kelompok 2, mungkin kelompok lain ingin menanggapi, menyanggah, menambahkan. Manfaat cabai tadi yang diutarakan dari kelompok 2 apa saja? Mengatasi diabetes. Mengatasi? Sudah dicantumkan belum? Mengatasi diabetes belum? Yang lebih ditekan tadi anti kanker ya. Terus bisa menyembuhkan hidung tersumbat. Apa hubungannya cabai dengan hidung? Coba dari aroma dan rasa. Cabai itu kan pedas. Dari saraf lidah bisa kan lebih dekat terhubung dengan hidung ya. Jadi bisa melegakan pernapasan. Tetapi bila konsumsi cabai berlebihan, efeknya apa? Diare. Jadi lambung juga akan berpengaruh ya. Kemudian apa? Akan perut menimbun banyak gas. Banyak gas. Jadi boleh konsumsi cabai, tapi juga sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing karena organ tubuh manusia itu bermacam-macam ya dari tiap orangnya. Jadi kesesuaian pedas, manis ataupun rasa lain juga tergantung dari tubuh masing-masing. Jadi untuk konsumsi cabai disesuaikan dengan kebutuhan diri masing-masing. Mungkin ingin menambahkan dari kelompok 4? Dari presentasi kelompok 2? Cukup? Lengkap? Dicantumkan kesimpulannya tidak tadi? Tidak, hanya sampai pada deskripsi manfaat ya. Nah, untuk jenis-jenisnya tadi ada cabai rawit, cabai hijau, merah, sama teropong. Ya, keriting. Ya, dah bisa ditutup untuk presentasi kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus kelompok 2. Ya, untuk kegiatan hari ini bagus-bagus semua. Terakhir untuk kelompok 1 yang presentasi. Seharusnya terakhir presentasi itu yang paling bagus. Suaranya yang lantang agar teman-temannya bisa mendengar dengan jelas. Ya, bisa dimulai. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Rifki Dias. Saya Muhammad Bernada, saya Neni Faziani, Saya Maria Ramadhani. Akan membacakan teks laporan hasil observasi tentang
Anggrek bulan. Pernyataan. Anggrek bulan adalah salah satu jenis tanaman bunga anggrek yang cukup populer di kalangan masyarakat luas. Tanaman yang memiliki nama Latin Phalaenopsis habilis ini termasuk ke dalam salah satu tanaman berbunga yang disebut sebagai Puspa Pesona Indonesia. Salah satu tanaman bunga dari genus Phalaenopsis ini dijadikan sebagai tanaman hias untuk mempercantik eksterior hunian. Deskripsi bagian. Tanaman anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek Archidiceae yang berciri khas berkelopak bunga lebar. Tanaman yang berasal dari kawasan Asia Tenggara ini sekarang bisa ditemukan di berbagai wilayah dunia, kecuali Antartika. Di Indonesia, tanaman yang termasuk ke dalam kategori epifit ini akan tumbuh dengan sangat baik di daerah Maluku. Anggrek bulan bisa dibudidayakan dengan mudah, yakni dengan cara menyetek maupun dengan menyebarkan bijinya. Bagi yang ingin menanam tanaman ini hanya memerlukan serabut kelapa, karang kayu maupun potongan batang pohon sebagai media tanam bunga cantik ini. Anda bisa menggunakan media lain seperti potongan genting dan batu bata. Deskripsi manfaat. Tanaman anggrek bulan seringkali dimanfaatkan karena kecantikan yang dimilikinya. Tidak heran jika tanaman ini biasa digunakan untuk memperindah tampilan eksterior maupun interior hunian. Tanaman ini juga lebih mudah dirawat dibandingkan dengan tanaman bunga biasa lain seperti mawar melati, bougainville. dan sebagainya. Terlebih lagi anggrek dapat hidup tanpa banyak membutuhkan ruangan. Ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1, kelompok terakhir yang presentasi? Strukturnya sudah lengkap belum? Sudah. Manfaat yang disampaikan dari kelompok 1 apa terkait anggrek bulan? Memperindah dari segi kecantikan ya, penampilan ya, untuk mempercantik hunian. Kemudian manfaat lain apa? Bisakah anggrek bulan dijadikan sebagai sumber pendapatan? Bisa. Sudah dicantumkan manfaatnya? Belum. Jadi anggrek bulan bisa dibudidaya sebagai sumber pendapatan ya, sumber penghasilan sebenarnya, karena budidaya anggrek itu mudah. Manfaat lain? Apa? Apa hanya itu? Ya, mempercantik tadi. Bahwa sebenarnya tanaman hias itu yang dari dulu sampai sekarang harganya ya tetap mahal ya, anggrek. Kan kadang kita ada tanaman yang lagi booming, jenis tanaman A. Pas booming harganya juta-jutaan. Pas tidak booming dibuang di kebun. Tapi kalau dari dulu anggrek itu ya mahal terus. Itu ya. Paling murah berapa anggrek yang sudah berbunga? 100.000 yang sudah berbunga satu. Itu yang jenis paling murah. Tetapi kalau belum berbunga, bukan satu kelopak, belum berbunga satu kelopak. Satu pot kecil itu 30.000. Pasar Kaliosa ada. Jadi sebenarnya apapun itu bisa kita gunakan atau kita jadikan sebagai sumber penghasilan bila memang bisa membaca peluang usaha. Gitu ya. Kelompok lain ingin menambahkan? Cukup? Sudah bisa ditutup untuk presentasi kelompok 1? Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk pembelajaran hari ini, coba apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan?
Dalam menyusun teks LHO yang harus dipersiapkan apa saja? 1. Menentukan objek. Yang kedua, menentukan jadwal. Yang ketiga, melakukan observasi. Yang keempat, membuat catatan-catatan atau poin-poin, mengumpulkan data ya. Yang kelima, menyusun teks laporan hasil observasi. Sudahkah langkah-langkah itu kalian terapkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah sesuai yang kalian harapkan? Belum. Kenapa belum, Ika? Karena belum sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Yang penting kalian sebagai peserta didik sudah melakukan yang terbaik, sudah semaksimal mungkin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Dan tugas-tugas juga sudah kalian kerjakan ya, semaksimal mungkin ya. Walaupun anggota kelompoknya tadi ada yang mengantuk. Nah, silakan. Untuk pembelajaran hari ini, refleksinya bisa kalian kerjakan dulu sesuai yang sudah Bu Ida sampaikan tadi, sudah bagikan tadi. Bisa diisi dulu refleksinya. Apakah pembelajaran hari ini membosankan, menyenangkan, atau menyedihkan? Silakan diisi sesuai apa yang kalian rasakan ya. Jangan lupa identitasnya juga disertakan. Sudah selesai pengisiannya? Sudah ya, sudah. Dipersiapkan juga untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dibaca dulu melalui e-book yang ada di WA Group. Jadi pertemuan selanjutnya yaitu materi baru, yakni teks anekdot. Itu ya? Ya. Bisa nanti apa itu teks anekdot kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Gitu ya? Untuk pertemuan hari ini Bu Ida cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian luar biasa, semangatnya. Terima kasih. Sekian dari Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.